Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Sofiana, NIM 2019-11032, kelas akuntansi manajemen 4C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang GCG, CSR, dan perataan laba. Yang pertama, GCG atau Good Corporate Governance. GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Bandung. Proksi yang digunakan adalah prinsip GCG yang terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip GCG pada kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Bandung. Selanjutnya, tujuan dan manfaat GCG. Yang pertama, menciptakan nilai tambah atau value add bagi semua pihak yang berkepentingan. 2. Memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai. 3. Memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik. 4. Memastikan perusahaan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat. 5. Memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan bersifat transparan. Selanjutnya, prinsip-prinsip GCG. Pertama, transparansi. 2. Kemandirian. 3. Akuntabilitas. 4. Pertanggungjawaban. 5. Kewajaran. Unsur-unsur GCG. Yang pertama, participation. 2. Rule of law. 3. Transparency. 4. Responsiveness atau transparansi. 5. Conscious orientation. 6. Equity. 7. Activities and efficiency. 8. Akuntabilitas. 9. Strategi vision. Aspek-aspek GCG. Pertama, perlindungan terhadap hak-hak dalam corporate governance harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas. 2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham. 3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan. 4. Pengungkapan dan transparansi. 5. Tanggung jawab Dewan Komisaris atau Direksi. Kasus. Kabupaten Bandung memiliki 122 LPD. Dari 122 unit LPD di Kabupaten Bandung, 79 LPD dinyatakan kondisi sehat, 22 LPD dinyatakan cukup sehat, 9 LPD dinyatakan kurang sehat, 4 LPD dinyatakan tidak sehat, serta 8 LPD dinyatakan bangkrut. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Bandung, sistem pengelolaannya masih kurang baik dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance atau GCG. GCG merupakan suatu konsep yang berdasar pada teori keagenan. GCG diimplementasikan untuk membangun budaya dan membangkitkan kesadaran pihak-pihak yang terkait dengan LPD agar memperhatikan tanggung jawabnya. Penilaian kinerja dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Penelitian tersebut diperkuat dengan dilakukannya penelitian serupa oleh Pratniswari yang berjudul Pengaruh Prinsip-prinsip GCG pada Kinerja
keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung yang membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung. Ini berarti bahwa semakin baik penerapan transparansi dalam koperasi, maka semakin meningkat pula kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung. Begitu juga sebaliknya, semakin buruk penerapan transparansi, maka kinerja keuangan koperasi akan mengalami penurunan. Pada penelitian Mahendrayasa 2017 yang berjudul Pengaruh Prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan desa atau LPD di Kota Denpasar yang membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hepsari 2018 yang berjudul Pengaruh Prinsip-prinsip GCG Tingkat Kesehatan LPD pada LPD sekecamatan Abian Semal, penelitian tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan yang berjudul Pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan desa di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung. Penelitian tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan desa Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung. Sesuai dengan agensi teori, hal ini menunjukkan bahwa dengan mematuhi segala peraturan yang ada serta melaksanakan tanggung jawab terhadap prinsipal dapat memberi dampak pada pertumbuhan LPD yang berdampak pada meningkatnya kinerja LPD. Pernyataan tersebut sesuai dengan agensi teori. Hal ini menunjukkan dengan tidak adanya benturan kepentingan dalam pengelolaan LPD dapat berdampak pada meningkatnya kepercayaan prinsipal serta tingkat kesehatan LPD dan memastikan bahwa LPD telah bersikap objektif dalam pengelolaannya. Yang kedua, Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkatan program penilaian peringkat kerja perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Selaras dengan agensi teori, legitimasi teori, dan stakeholder teori, kinerja lingkungan ditemukan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Model SCR. 1. Keterlibatan langsung. 2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. 3. Bermitra dengan pihak lain. 4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Adapun 5 pilar yang mencakup kegiatan SCR. 1. Pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. 2. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. 3. Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik serta mengundang kerentanan konflik. Perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. Pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, serta budaya. Tujuan CSR ada 4. Pertama, pengembangan ekonomi. 2. Kesehatan dana gizi masyarakat. 3. Pengelolaan lingkungan. 4. Pendidikan, keterampilan, dan pelatihan.
Next. Bentuk-bentuk CSR ada 4. Pertama, ekonomis. 2. Filantropis. 3. Jejaring sosial. 4. Integratif. Kasus. Nilai perusahaan merupakan indikator penting bagi investor dalam menilai sebuah perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Maka dengan tingginya nilai perusahaan menunjukkan kesuksesan perusahaan dalam memakmurkan para investornya. Ketatnya persaingan dunia bisnis turut serta mendorong perusahaan go public, termasuk perusahaan manufaktur, untuk terus mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang dengan cara meningkatkan nilai perusahaannya. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan berskala besar yang terdiri dari 3 sektor, yaitu sektor industri dasar, kimia, serta sektor aneka industri, serta sektor industri barang konsumsi. Hal tersebut kemungkinan besar yang membuat sektor industri consumer good cenderung lebih diminati investor dan menjadikan sektor industri consumer good sebagai sarana untuk melakukan investasi jangka panjang. Tabel 1 menunjukkan perbedaan kinerja saham pada indeks sektoral perusahaan manufaktur tahun 2018 yang memperlihatkan bahwa kinerja saham sektor industri consumer good adalah yang paling lemah jika dibandingkan dengan 2 sektor lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun produk dari sektor industri consumer good begitu dekat dengan masyarakat, namun belum menjamin bahwa sektor ini akan terus konsisten mengalami peningkatan kinerja saham setiap tahunnya. Fluktuasi nilai perusahaan tersebut biasanya dikaitkan dengan informasi yang dimiliki oleh investor yang sebagian besar bersumber dari publikasi manajemen. Yang ketiga, penataan laba. Penataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak dan biaya politik. Manajemen menyadari bahwa perhatian investor cenderung hanya terpusat pada laba, sehingga manajer terdorong untuk melakukan praktik perataan laba. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh nilai perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada praktek perataan laba, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh pada praktek perataan laba. Next. Hal tersebut disebabkan laba yang stabil menunjukkan keberhasilan kinerja manajemen di mata investor. Salah satu cara yang sering digunakan oleh manajer adalah manajemen laba. Manajemen ingin mendapatkan penilaian yang baik dari investor dan menarik investor untuk berinvestasi. Menjelaskan bahwa investor akan lebih tertarik membeli saham perusahaan dengan laba yang stabil dibandingkan perusahaan dengan fluktuasi laba yang tinggi. Manajer melakukan perataan laba karena ada motivasi yang mendasarinya. Menurut Obeidat 2017 menyatakan bahwa peralatan laba yang baik terjadi dengan keputusan bisnis yang dapat diterima, sedangkan perataan laba yang buruk apabila
manajemen mengakui penjualan fiktif sehingga dapat mempengaruhi laba. Mengemukakan beberapa alasan manajemen perusahaan melakukan praktek perataan laba, yaitu mengurangi jumlah pajak yang terutang yaitu dengan menurunkan jumlah laba dan menaikkan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode berjalan, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, sebab laba yang relatif stabil cenderung memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan laba yang berfluktuasi. Praktik perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, natural smooth atau perataan secara alami merupakan perataan laba dalam proses perolehan laba. Manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya, sehingga dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan atau sesuai batas-batas standar akuntansi keuangan. Yang kedua, intentionally being smooth by manager atau perataan yang disengaja, merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Fenomena adanya praktik perataan laba ini telah memunculkan kasus dalam pelaporan akuntansi pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Praktik perataan laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajer atau agen dan pemilik perusahaan atau prinsipal. Menurut teori keagenan atau agensi, teori perataan laba terjadi ketika semua pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Dalam prakteknya, distribusi informasi antar agen dengan praktikal itu tidak sama karena manajer berada di dalam perusahaan sehingga memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibanding dengan pemilik perusahaan. Alasan praktik perataan laba ini perlu diteliti dengan mengakibatkan pengungkapan informasi mengenai laba menjadi keliru. Pengembalian yang dilakukan oleh pemerintah pun lebih kuat daripada sektor industri yang lainnya. Kasus fenomena adanya praktik perataan laba ini telah memunculkan kasus dalam pelaporan akuntansi pada perusahaan. Dalam pelaporan akuntansi pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia, adapun kasus terkait praktik perataan laba tersebut yaitu kasus PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018. Dalam kasus ini PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis, kartu kredit, dan penambahan saldo cadangan kerugian, penurunan nilai aset. Tim penyidik mendapatkan bahwa perusahaan memodifikasi data kartu kredit yang dilakukan dari 5 tahun yang lalu. Total kartu kredit yang dimodifikasi cukup banyak, yaitu lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi tersebut mengakibatkan posisi kredit dan penghasilan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Akibat dari adanya kesalahan penyajian pada piutang kartu kredit tersebut, Bank Bukopin harus merevisi laba bersihnya pada tahun 2016 dan dari sebelumnya, yaitu 1,8 triliun turun menjadi 183,56 miliar. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin atau BSB terkait penambahan cadangan kerugian penurunan nilai aset. Akibat beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan direvisi meningkat dari 649,05 miliar menjadi 797,65 miliar.
Hal ini menyebabkan beban perseorangan meningkat sebesar 48,6 miliar. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.